Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Aslam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kembali bisa dipertemukan di media channel Aslam TV, sebuah channel yang senantiasa berupaya menyajikan konten-konten Islami dalam rangka berkontribusi membangun peradaban Islam. Salawat dan salam semoga terlimpah curah selalu keharibaan uswah hasanah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia agung yang telah berhasil membangun peradaban Islam sehingga dunia tertata dengan cahaya Islam, dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Dan kita bersyukur kita dimampukan oleh Allah untuk menerima hidayah itu. Mudah-mudahan kita menjadi bagian umatnya yang sungguh-sungguh di dalam kembali mengaplikasikan sunnahnya, sehingga kelak di yaumil qiyamah kita menjadi bagian umatnya yang dirindukannya bahkan dan diberikan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Pemirsa Aslam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Asr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Surat ini cukup pendek tetapi penuh makna tatkala kita mau mentadaburi, mengingat kita punya bacaan sosial hari ini bagaimana sebuah dunia materialistik sedemikian rupa sudah mempola kehidupan kita, sehingga tak sadar sebagai seorang muslim terkadang kita mengikuti slogan-slogan yang sudah diwarnai dengan dunia materialistik, termasuk bagaimana membuat standar kehidupan tentang seseorang yang telah sukses atau berhasil. Tidak sedikit hari ini orang dipandang sukses itu ukurannya adalah tidak lain tidak bukan tatkala dia telah mampu mengumpulkan daripada pundi-pundi material, atau dalam hal ini rupiah lebih mudahnya, sehingga bisa dikatakan orang dikatakan sudah jadi orang ketika sudah mampu mengumpulkan tadi prestasi duniawi, materialistik, harta, sehingga muncul kepercayaan dirinya tatkala dia sudah mampu menunjukkan nilai-nilai tersebut. Lalu bagaimana Islam memandang semua itu atau dunia ini? Sebagaimana tadi surat awal yang kita bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bahwa Allah menggulirkan waktu dalam hal ini adalah dunia, tidak lain tidak bukan adalah wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Manusia dulu, sekarang, dan yang akan datang semua dalam kerugian. Apa ukuran kerugian itu? Atau sebaliknya keberuntungan? Maka di sini kerugian itu diukur dari waktu, bagaimana waktu itu digunakan. Maka ayat berikutnya, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jika mengacu kepada ayat ini, maka hampir di situ tidak ada ukuran keberuntungan itu diukur dari sisi maliyah, harta atau tadi prestasi duniawi. Artinya bahwa Islam memandang waktu adalah bagaimana waktu itu betul-betul digunakan dalam rangka pertama, ilal ladina amanu, yakni membangun sebuah keimanan. Wa amilus solihat, yang kedua, bagaimana dengan iman kemudian melahirkan amal soleh.
Kemudian watawassaw bil haq watawassaw bis sabar. Saling nasihat menasihati di dalam mempertahankan sebuah kebenaran dan juga bersabar menjalaninya. Maka dalam hal ini cukup kontras dengan slogan yang mungkin hari ini sudah mendarah daging, yang menjadi pewarnaan dalam bahkan sejak kita mengenyam pendidikan dari TK, SD, dan seterusnya. Slogan-slogan materialistik sudah sering kita dengarkan, bahwa misalnya kita tidak sadar mengadopsi time is money, bahwa waktu adalah uang. Ini sesungguhnya inspirasi dari kaum Yahudi materialistik. Kemudian juga tadi ketika mengatakan belum jadi orang, ukurannya adalah ketika dia mampu mengumpulkan pundi-pundi rupiah tadi. Sehingga tidak sadar barangkali kalimat tauhid kita tercederai, yang harusnya la ilaha illallah, maka berubah menjadi la ilaha illa rupiah, la ilaha illa maliyah. Nah, ini perlu sama-sama kita renungan bersama Ifabidin, pemirsa Atlam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa korelasinya? Apa perenungan yang mendasar dalam hal ini? Yakni bagaimana kemudian kita kembali bahwa mendudukkan ukuran keberhasilan itu bukan dari bagaimana harta itu didapatkan, lalu bagaimana Islam memandang harta atau rizki dalam konteks ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa huwa yaqdir, bahwa Allah membatasi rizki bagi siapa yang dikehendaki dan melapangkan bagi siapa yang dikehendaki. Artinya kebolehannya dia mendapatkan material itu bukan karena dirinya, dan itu juga makanya bukan menjadi ukuran, karena itu betul-betul karunia Allah. Siapa yang dilapangkan maka diberikan kemudahan mendapatkan rizki, dan barang siapa yang diberikan pembatasan oleh Allah maka dia akan diberikan kesempitan dalam hal rizki. Maka rizki dipandang dalam Islam adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilapangkan apakah dengan kelapangan rizkinya kemudian bersyukur kepada Allah, atau sebaliknya diberikan kesempitan rizki, apakah kemudian mampu bersabar dengan menghadapi kesempitan tersebut. Maka banyak sedikitnya rizki bukan menjadi ukuran keberhasilan seseorang, tapi bagaimana dengan keadaan rizki tersebut mampu menjadi fasilitas zikrullahnya, membesarkan kalimat Allahnya, sehingga ketika mendapatkan rizki yang sedikit maka kemudian tidak bersedih hati, dan sebaliknya ketika mendapatkan keberhasilan materi atau banyaknya rizki juga tidak terjadi kepungahan atau kesombongan. Inilah titik tekan supaya kita bagaimana sebagai seorang muslim tidak terpengaruh dengan keadaan mal atau harta atau prestasi duniawi yang mungkin hari ini kita tidak bisa menampilkan hal itu. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah kemudian Allah memberikan peringatan kepada kita agar bagaimana harta tidak menjadikan kita melalaikan terhadap eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana digambarkan surat At-Takasur, Al-Hakumut Takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu dari mengingat Allah. Ya. Ini peringatan bahwa kita bagaimana jangan sampai terjadi bermegah-megahan. Bermegah-megahan ini bukan saja orang yang berprestasi secara materi, bahkan angan-angan kosong karena inspirasi dari keinginannya mendapatkan materi, maka dia terus terinspirasi bagaimana bermegah-megahan sekalipun keberadaannya juga dalam kekurangan. Maka sampai datang malaikat menjemputnya, menghantarkan ke alam barzah, alam kubur pun dalam keadaan bermegah-megahan. Kenapa? Lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi mengingatkan kepada diri saya pribadi dan pada umumnya pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Bagaimana dengan waktu tadi? Waktu yakni keberadaan kita di dunia ini bukan dalam rangka untuk mengumpulkan atau bermegah-megahan karena dengan situasi dunia ini yang kita dapatkan, tetapi bagaimana itu semua menjadi sarana untuk kita kembali sebagai seorang muslim, membangun keyakinan, beribadah, dan juga beramal soleh. Demikian barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan pemirsa pada umumnya. Nastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.